Fajar belum sepenuhnya menyapa kota kecil itu. Udara masih dingin, kabut tipis menggantung di antara gang-gang sempit yang dipenuhi rumah-rumah tua berdinding papan. Di salah satu rumah yang catnya sudah mengelupas, seorang pemuda bernama Budi bangun lebih awal dari ayam yang belum sempat berkokok. Suara alarm dari ponsel jadulnya meraung pelan, ponsel yang dibelinya dari gaji sebulan penuh 2 tahun lalu. Tangannya meraba-raba meja kecil di samping kasur tipis, lalu mematikan alarm. Budi duduk di tepi kasur, tatapannya kosong beberapa detik, seperti menimbang hari yang akan ia jalani. Lalu, ia menarik napas panjang, mencoba menepis rasa letih yang entah kapan mulai jadi bagian hidupnya. "Bud, sudah subuh, Nak," suara lirih ibunya terdengar dari dapur. "Iya, Bu," jawabnya singkat, mencoba terdengar bersemangat. Ibunya, Bu Siti, adalah wanita yang wajahnya menyimpan bekas-bekas kecantikan masa muda, tapi kini dilapisi guratan kelelahan. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, dia menjadi tulang punggung bersama Budi. Namun, penyakit di paru-parunya sering membuatnya batuk parah. Di meja makan, hanya ada sepiring kecil nasi dengan telur dadar tipis yang dibagi 2. "Ini buat kamu sama adik. Ibu nanti makan di warung Mbak Yati," katanya. Budi menggeleng pelan. "Bu, ibu juga makan. Aku udah kenyang kok." Itu bohong. Perutnya keroncongan. Tapi ia tahu ibunya sering menahan lapar demi mereka. Setelah sarapan seadanya, Budi mengenakan seragam kerjanya, kemeja biru pudar dan celana hitam yang bagian lututnya sudah memudar warnanya. Di pundaknya tergantung tas kain yang isinya cuma sebotol air minum dan lap bekas. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, ia akan menyapu halaman sekolah menengah swasta di kota. Jam 5.30, Budi sudah berdiri di depan gerbang sekolah. Tangannya memegang sapu lidi, tubuhnya mulai bergerak otomatis, menyapu dedaunan kering yang berguguran. Beberapa murid yang datang pagi menatapnya sambil berbisik. Ada yang tersenyum ramah, ada juga yang menertawakannya. Itu kan Budi, katanya dulu pintar waktu sekolah, kok malah jadi tukang sapu?" celetuk seorang murid perempuan sambil tertawa kecil. Budi pura-pura tak dengar. Ia tahu benar bahwa dulu ia memang cukup pintar di sekolah, tapi keadaan memaksanya berhenti di kelas 2 SMA untuk membantu ibunya. Saat itu, pilihan yang ada hanyalah bekerja atau melihat keluarganya kelaparan. Kadang kata-kata orang lain terasa seperti pisau yang menusuk pelan-pelan, tapi ia belajar menutup telinga dan fokus pada langkahnya sendiri. Saat istirahat siang, Budi duduk di sudut halaman, membuka bekal sederhana, nasi dingin dengan sambal terasi. Sambil makan, ia memandang bangunan sekolah yang megah. Ia membayangkan dirinya duduk di kelas Ditu, belajar bersama murid-murid berseragam rapi. Tapi, itu hanya mimpi, atau mungkin belum saatnya jadi kenyataan. Namun, diam-diam Budi punya mimpi lain. Mimpi yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Punya usaha sendiri, entah itu warung kopi, toko kelontong, atau bahkan bisnis besar. Baginya, mimpi itu seperti lilin kecil di tengah malam yang dingin. Sore itu, ketika ia sedang membersihkan ruang guru, ia menemukan sebuah buku yang tergeletak di meja. Sampulnya lusuh, tapi judulnya membuat matanya berbinar. Berpikir dan berjiwa besar. Ia bertanya kepada salah satu guru, "Pak, ini buku siapa? Boleh saya baca?" Guru itu tersenyum. "Itu buku lama. Kalau kamu mau, ambil saja." Malam itu, di kamar sempitnya yang hanya diterangi lampu 5 watt, Budi membaca halaman demi halaman. Ada satu kalimat yang menusuk hatinya. Kesuksesan tidak menunggu orang yang siap, tapi menunggu orang yang berani memulai. Kalimat itu seperti mengetuk pintu yang selama ini terkunci di pikirannya. Budi memejamkan mata, menggenggam buku itu dan berkata dalam hati, "Aku nggak akan jadi tukang sapu selamanya. Suatu hari nanti, aku akan buktikan pada semua orang, terutama pada diriku sendiri." Malam di kota kecil itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar dari kejauhan. Di kamar sempitnya, Budi masih terjaga. Di tangannya, buku Berpikir dan Berjiwa Besar yang ia temukan siang tadi. Lampu redup membuat matanya perih, tapi ia terus membaca. Setiap halaman buku itu seperti membuka jendela baru di kepalanya, tentang keberanian,
tentang kerja keras, tentang mimpi. Ia mulai membayangkan masa depan yang berbeda dari hidupnya sekarang. Kenapa aku harus pasrah cuma jadi tukang sapu? Kalau orang lain bisa sukses dari nol, kenapa aku enggak? Pikirnya. Keesokan paginya, setelah bekerja, Budi duduk di taman kecil dekat sekolah. Ia membawa buku itu dan sebuah pulpen. Tidak ada meja, ia menulis di pangkuan. Rama, satpam sekolah yang sudah cukup akrab dengannya, menghampiri. "Bud, belajar apa sih? Kok rajin banget?" Budi tersenyum tipis. "Belajar bisnis, Mas. Siapa tahu nanti bisa buka usaha sendiri." Rama tertawa kecil. "Mantap, tapi jangan cuma mimpi ya, harus mulai dari langkah kecil." Kalimat itu menancap di benaknya. Sejak hari itu, Budi punya kebiasaan baru. Setiap pulang kerja, ia menyempatkan diri untuk membaca dan mencatat ide-ide bisnis. Ia tak punya ponsel canggih atau laptop, jadi semua ia tulis di buku tulis bekas yang sampulnya sudah lepas. Bulan pertama, ia mencoba berjualan gorengan di sore hari. Menggunakan tabungan seadanya, ia membeli bahan-bahan dan berjualan di depan rumah. Tapi hujan deras membuat dagangannya basah dan hanya sedikit yang laku. Bulan berikutnya, ia mencoba menjual kopi keliling dengan termos besar. Tapi pembelinya minim dan ia rugi. Beberapa kali gagal, Budi sempat hampir menyerah. Ia duduk di teras rumah menatap langit malam sambil berkata lirih, "Apa aku terlalu bodoh untuk sukses?" Ibunya yang mendengar menghampiri. "Budi, kamu tahu kenapa ibu bangga sama kamu?" "Kenapa, Bu?" "Karena kamu berani mencoba. Banyak orang takut memulai, tapi kamu enggak. Selama kamu enggak berhenti, kamu belum kalah." Kata-kata itu membuat dadanya hangat. Suatu sore, Budi membantu membersihkan halaman sebuah gedung, tempat seminar motivasi berlangsung. Ia tidak diundang, tapi ia mendengar dari luar pintu suara pembicara yang penuh semangat. Saat acara selesai, ia melihat pembicara itu keluar. Pria parubaya dengan setelan rapi dan senyum ramah. Tanpa pikir panjang, Budi memberanikan diri bertanya, "Pak, gimana caranya orang miskin bisa sukses?" Pria itu menatapnya, lalu berkata, "Kamu mulai dengan dua hal, belajar dan menabung. Belajar itu modal paling murah, menabung itu modal paling penting. Dan satu lagi, temukan masalah orang lain, lalu jadilah orang yang memberi solusinya." Ucapan itu seperti menyalakan obor di kepalanya. Sejak hari itu, Budi punya aturan baru untuk dirinya. Dari gaji 1,2 juta yang ia terima setiap bulan, ia akan menyisihkan minimal 200.000 berapapun susahnya. Kadang ia harus mengurangi makan atau berjalan kaki lebih jauh untuk hemat ongkos. Tapi ia tak peduli. Dalam pikirannya, tabungan itu adalah tiket keluar dari kemiskinan. Budi menatap toples kecil yang mulai terisi uang receh dan lembaran lusuh. "Ini baru awal. Aku nggak tahu kapan mimpiku jadi nyata, tapi aku janji nggak akan berhenti." Pagi itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Budi bangun lebih cepat, memeriksa toples tabungannya yang kini penuh sesak. Hampir setahun ia menabung, dan sekarang ia punya modal yang cukup untuk memulai usaha yang lebih serius. Ia memutuskan membuka warung kopi sederhana di pinggir jalan dekat terminal. Lokasinya strategis, dekat para sopir dan penumpang. Ia sewa lahan kecil dengan harga miring, membeli peralatan seadanya, dan memasang papan kayu bertuliskan "Warung Kopi Budi, hangat dan ramah." Di minggu pertama, warungnya mulai ramai. Sopir angkot juga mampir, penumpang menunggu sambil minum kopi panas, bahkan pedagang pasar sering nongkrong di situ. Budi merasa hidupnya mulai berubah. Ia mengatur uang hasil penjualan dengan rapi, menyisihkan sebagian untuk modal dan sebagian lagi untuk ditabung. "Kalau terus begini, mungkin aku bisa buka cabang dalam setahun," batinnya penuh harap.
Tapi kesuksesan awal itu tak bertahan lama. Suatu pagi, hujan deras mengguyur kota. Atap warung Budi bocor, membuat air menggenangi meja dan kursi. Beberapa pelanggan basah kuyup, sebagian memilih tidak datang sama sekali. Belum sempat memperbaiki atap, masalah lain datang. Pemasok kopi yang selama ini memberinya harga murah, tiba-tiba menaikkan harga hampir 2 kali lipat. "Aku juga terpaksa, Bud," kata pemasoknya. "Harga biji kopi naik di pasaran." Keuntungan Budi anjlok drastis. Ia mulai kesulitan menutupi biaya sewa dan gaji 2 karyawan yang membantunya. Malam itu, Budi duduk sendirian di warungnya yang sepi. Hujan masih turun deras. Ia menatap meja yang kosong, mendengar bunyi tik-tik air hujan yang menetes dari atap bocor. "Apa ini pertanda aku nggak cocok jadi pengusaha ya?" pikirnya. Di tengah lamunannya, telepon berdering. Ibunya mengabari bahwa biaya obat untuk penyakitnya naik, sementara tabungan keluarga menipis. Budi menutup telepon dengan mata berkaca-kaca. Hari itu, ia memutuskan menjual motornya untuk menyelamatkan usaha dan membantu ibunya. Itu adalah salah satu keputusan terberat dalam hidupnya. Beberapa teman menyarankan Budi untuk tutup warung dan kembali bekerja sebagai tukang sapu. "Lebih aman, Bud, nggak pusing mikirin rugi." Tapi malam itu ia teringat ucapan mentornya. "Temukan masalah orang lain, lalu jadilah orang yang memberi solusinya." Ia mulai memikirkan ide baru, menjual kopi secara online. Pelanggan bisa pesan lewat pesan singkat, dan ia akan antar langsung. Dengan sisa uang seadanya, Budi membuat brosur sederhana dan membagikannya ke kantor-kantor, bengkel, dan warung makan. Ia juga meminta bantuan Rama, sahabat satpamnya, untuk mempromosikan ke teman-temannya. Perlahan pesanan mulai berdatangan. Sopir taksi online memesan kopi sebelum berangkat kerja. Karyawan kantor memesan untuk rapat pagi. Bahkan ada pesanan untuk acara kecil di rumah warga. Budi kembali tersenyum. Ia sadar, kegagalan hanyalah ujian sebelum kesuksesan. Budi menutup warung di malam hari, menatap jalanan basah, dan berkata dalam hati, "Kalau hujan ini nggak bikin aku berhenti, nggak ada badai yang bisa menghentikanku lagi." Pagi itu, aroma kopi yang baru digiling memenuhi ruangan kecil di rumah Budi. Kini, warungnya sudah tak lagi sekadar gubuk sederhana. Ia menambah 1 mesin espresso bekas yang dibelinya dari hasil tabungan. Budi bangun pukul 4 subuh setiap hari, menyiapkan air panas, menggiling biji kopi, menyiapkan pesanan pelanggan tetap. Teleponnya tak berhenti berdering sejak pukul 5 pagi. Sebuah kantor besar di kota memesan 50 gelas kopi setiap hari untuk para karyawan. Lalu ada acara komunitas motor yang memesan ratusan cup sekali jalan. Budi kewalahan, tapi ia bahagia. Ia mempekerjakan 2 karyawan tambahan, remaja tetangga yang dulu sering nongkrong di warungnya. "Bantu aku, nanti kita maju bareng," katanya. Pelanggan menyukai sikap ramah dan kualitas kopinya. Budi sadar, orang datang bukan hanya karena kopi enak, tapi karena mereka merasa dihargai. Namun, kesibukan itu membuatnya jarang pulang ke rumah ibunya. Suatu malam, ibunya menelpon dengan suara lirih. "Budi, jangan sampai kerja bikin kamu lupa istirahat, apalagi lupa sama ibu." Budi terdiam lama. Ia sadar, kesuksesan yang ia kejar tidak boleh mengorbankan orang-orang yang ia cintai. Di sisi lain, ia mulai mendapat tawaran dari investor yang ingin membeli sebagian usahanya. Uang yang ditawarkan sangat besar, tapi syaratnya Budi harus menyerahkan kendali penuh pada mereka. Ia bimbang. Menjual sebagian usaha berarti modal besar untuk ekspansi. Tapi ia takut kehilangan jati diri bisnisnya. Setelah berpikir berhari-hari, Budi menolak tawaran itu. Ia lebih memilih berkembang pelan tapi pasti. "Ini bukan cuma soal uang, ini soal mimpi yang aku bangun dari nol," ucapnya pada Rama. Keputusan itu terbukti tepat. Tak lama kemudian, ia mendapat kesempatan ikut festival kopi tingkat provinsi. Ia memutuskan untuk ikut, membawa ciri khas kopinya, rasa hangat yang membuat orang merasa seperti di rumah sendiri. Di festival itu, Budi tak hanya menjual kopi.
Ia bercerita kepada pengunjung tentang perjalanannya dari tukang sapu menjadi pengusaha kopi. Ceritanya menyentuh hati banyak orang, bahkan beberapa pengunjung menangis. Media lokal meliputnya, dan tiba-tiba warungnya viral di media sosial. Pesanan membludak, bahkan ada pelanggan dari luar kota yang rela datang hanya untuk mencoba kopinya. Budi berdiri di tengah keramaian festival, menggenggam piala juara favorit pengunjung, dan berkata lirih dalam hati, "Mimpi ini baru saja mulai." 5 tahun sudah berlalu sejak Budi memulai warung kopi kecilnya di pinggir terminal. Kini, ia berdiri di dalam sebuah kafe modern berlantai 2 dengan lampu gantung elegan dan aroma kopi premium yang memenuhi udara. Di dinding, tergantung foto-foto perjalanan hidupnya. Budi muda dengan seragam tukang sapu, warung kopinya yang reot, festival kopi yang pertama kali ia menangkan, hingga foto terbaru saat ia meresmikan cabang ke-20. Usaha Budi kini memiliki 20 cabang di berbagai kota besar di Indonesia. Ia mempekerjakan ratusan karyawan, banyak diantaranya adalah mantan pengangguran dan anak putus sekolah yang ia latih dari nol. Setiap cabang punya sudut khusus yang disebut meja harapan, tempat siapapun bisa duduk gratis, memesan kopi, dan menulis impian mereka di secari kertas. Budi percaya setiap mimpi layak diberi tempat untuk tumbuh. Suatu pagi, ia menerima undangan untuk menjadi pembicara di sebuah seminar motivasi internasional di Singapura. Dalam pidatonya, Budi bercerita tanpa malu-malu tentang masa lalunya sebagai tukang sapu, rasa lelah, penolakan, dan air mata yang membentuk dirinya. Ribuan orang berdiri memberi tepuk tangan panjang. Beberapa peserta bahkan mendatanginya dan berkata, "Cerita Anda mengubah cara saya memandang hidup." Meski kini menjadi miliarder, Budi tidak pernah lupa pada tempat ia memulai. Ia masih rutin mengunjungi terminal lama tempat warung pertamanya berdiri. Di sana, ia duduk sambil minum kopi, menyapa sopir-sopir lama yang dulu menjadi pelanggan setia. Suatu sore, ia melihat seorang pemuda membersihkan jalan dengan seragam tukang sapu. Pemuda itu menatapnya dengan kagum. Budi menghampirinya, menepuk bahunya dan berkata, "Jangan pernah remehkan pekerjaan ini. Dari sinilah aku belajar arti kerja keras." Budi menutup kisah hidupnya dengan satu kalimat sederhana di akun media sosialnya. "Bukan keberuntungan yang mengubah nasibku, tapi keberanian untuk terus melangkah meski tak ada yang percaya." Foto yang ia unggah, dirinya memegang cangkir kopi di depan kafe barunya, menjadi viral. Puluhan ribu komentar membanjiri postingan itu dari orang-orang yang terinspirasi untuk memulai langkah mereka sendiri. Budi berdiri di balkon kafe pusatnya, memandang langit malam, tersenyum dan berbisik. "Dulu aku cuma bermimpi punya satu warung, sekarang aku punya puluhan. Tapi yang paling berharga adalah aku bisa menginspirasi orang lain untuk berani bermimpi."